disciples, transforming lives. Saudara, sepanjang hari ini saya akan memberikan seri pengajaran kitab Filipi. Sepanjang hari ini perikop demi perikop dari Filipi 1 sampai Filipi 4 saya akan kupas. Saya memberikan judul bahagia adalah pilihan atau bahagia itu pilihan. Ini kira-kira menunya sepanjang hari ini. Saudara, ibadah pertama ini saya akan berbicara mengenai hubungan yang bahagia. Oke, sebelum saya akan lanjut, kenapa kitab Filipi ini spesial? Karena kitab Filipi ini ditulis oleh Rasul Paulus ketika dia berada di dalam penjara di Roma kurang lebih selama 2 tahun sekian. Ia didera di situ, dia difitnah karena dia dianggap mengacaukan kota dan dianggap mengajarkan pengajaran-pengajaran yang bertentangan dengan ajaran-ajaran pada zaman itu. Akhirnya dia ditangkap, ya, lalu dia dipenjara di kota Roma. Selama dia di penjara itulah dia menuliskan kurang lebih, ini adalah waktu dia di penjara pertama kali. Dia di penjara selama 2 tahun, sembari menunggu keputusan apa yang akan dijatuhkan kepada dia. Ujungnya memang dia bebas. Kurang lebih Paulus itu di penjara sebanyak 3 kali. Ya, waktu dia di penjara ketiga, disitulah baru dia dihukum mati. Tapi waktu dia di penjara di Roma yang pertama kali ini, dia menunggu putusan. Pada waktu itu Kaisar Nero yang memerintah. Dia menunggu putusan apa yang dijatuhkan. Keputusan terberatnya adalah keputusan hukuman mati. Ya, tapi rupa-rupanya tidak pada waktu dia di penjara pertama kali. Nah, di penjara pertama kali di Roma ini, Bapak Ibu, dia menuliskan kurang lebih ada 4 kitab. Ya, dia menuliskan surat kepada jemaat Filipi yang hari ini kita pegang sebagai kitab Filipi. Dia menuliskan surat kepada jemaat yang dia rintis di Efesus, di Kolose, lalu dia juga menulis surat kepada seorang muridnya yang bernama Filemon. Ya, dia menulis tentang bahwa Filemon harus menerima kembali dan mengampuni Onesimus, pelayan yang melarikan diri atau meninggalkan dia, yang sekarang menjadi murid Kristus. Kurang lebih ada 4 kitab yang ditulis pada waktu dia di penjara pertama kali di kota Roma. Kenapa ini spesial surat Filipi ini? Karena di dalamnya sekalipun Paulus itu di dalam penderitaan, tapi dia menuliskan ada banyak rahasia bagaimana dia bisa bersukacita senantiasa di dalam Tuhan. Dan itu menjadi sebuah rahasia bahwa kita itu bisa mengalami kebahagiaan di dalam kehidupan ini. Dan yang menjadi spesial, dia menuliskan itu bukan dalam keadaan baik-baik, tapi dia menuliskan itu justru dalam keadaan dia berada dalam penderitaan atau di penjara. Berarti kabar baiknya, bahagia adalah sebuah pilihan. Tidak tergantung dari keadaan kita. Amin, saudara. Nah, berapa banyak Anda ingin bahagia di dalam hidup ini? Bapak Ibu, banyak orang mencari bahagia, tapi menjadi frustasi karena dia tidak mendapatkan kebahagiaan itu. Karena memang kebahagiaan itu ada beberapa hukum atau beberapa prinsip. Prinsip yang pertama, saudara, ternyata kebahagiaan itu tidak dicari. Tapi kebahagiaan itu diciptakan. Semakin Anda itu menjadikan kebahagiaan itu sebagai sebuah tujuan, maka semakin Anda tidak bahagia. Tapi kebahagiaan itu harus kita ciptakan. Dengan kata lain, bahagia itu bukanlah sebuah tujuan, tapi bahagia adalah sebuah hasil. Hasil dari Anda berpikir benar, bertindak benar, dan hidup benar. Katakan amin. Sebaliknya kalau Anda menjadikan kebahagiaan itu sebuah tujuan, nature manusia kita ini adalah egois atau selfish. Maka waktu kita menjadikan kebahagiaan itu tujuan, biasanya kita akan menjadi egois, kita akan menuntut orang-orang di dalam kehidupan kita dan keadaan di dalam kehidupan kita membahagiakan kita. Dan justru di titik itulah kita lebih banyak tidak puas, kecewa,
dan akhirnya tidak bahagia. Karena tidak mungkin orang-orang di sekeliling kita dan keadaan kita membahagiakan kita. Saya jamin kalau Anda mengejar kebahagiaan dan menjadikan kebahagiaan itu sebagai tujuan, saya jamin Anda tidak akan bahagia. Saya garansi uang kembali. Sebaliknya, bahagia adalah sebuah hasil. Kebahagiaan itu kita ciptakan melalui pilihan-pilihan kita. Makanya kebahagiaan adalah pilihan. Anda nggak bisa menyalahkan orang lain atau keadaan menjadi penyebab mengapa Anda tidak bahagia. Karena Anda itu bahagia seperti yang Anda pilih. Kebahagiaan adalah sebuah pilihan. Kebahagiaan itu tidak bisa didasarkan atas kejadian sesaat. Biasanya rasa bahagia yang didasarkan atas kejadian yang sesaat itu tidak bertahan lama. Contoh, Anda itu dari kecil ingin berlibur ke Amerika suatu kali. Sampai Anda besar gak pernah keturutan. Lalu Anda cari uang sampai akhirnya mimpi Anda sejak kecil terturuti. Anda pergi ke Amerika, Anda berlibur di situ selama seminggu, 2 minggu. Anda merasa bahagia sepanjang Anda di Amerika. Tapi begitu Anda pulang ke Indonesia, begitu Anda tahu berapa uang yang Anda habiskan, tiba-tiba rasa bahagia itu lenyap. Makanya kebahagiaan itu tidak bisa didasarkan atas kejadian sesaat atau sementara. Sebaliknya kebahagiaan yang didasarkan atas kebiasaan-kebiasaan atau pilihan-pilihan yang Anda tabur dalam hidup, yang Anda pilih di dalam hidup. Berpikir benar, bertindak benar, hidup benar. Lalu itu jadi sebuah kebiasaan dalam hidup Anda. Maka kebahagiaan itu akan bertahan lama. Coba kita lihat satu ayat sebelum kita masuk ke dalam kitab Filipi. Saudara, Yakobus pasal yang pertama, kita baca ayat yang ke-25 dikatakan begini. Barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu firman Allah, dan ia bertekun atau membiasakan diri melakukannya, bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan apa saudara? Berbahagia oleh perbuatannya. Jadi bahagia itu bukan tentang Anda memiliki sesuatu. Jangan sampai Anda terjebak kepada ini, saudara. Jebakan kalau dan maka. Kalau aku punya uang lebih banyak, maka aku bahagia. Kalau aku lebih kaya, maka aku bahagia. Bagi yang single, kalau aku punya jodoh, aku akan bahagia. Bagi yang sudah menikah tapi belum punya anak, kalau aku punya anak, maka aku bahagia. Itu jebakan, saudara. Contoh ya, kalau aku lebih kaya, Anda punya garis tertentu. Begitu Anda nyampe di situ, namanya manusia, tetap gak puas. Kalau aku lebih kaya lagi, baru aku bahagia. Begitu dia nyampe, garisnya pindah lagi. Maka Anda tidak akan pernah berbahagia. Sebaliknya, kebahagiaan itu justru diciptakan ketika Anda membiasakan diri melakukan banyak prinsip firman yang hari ini kita akan kupas. Saya akan khotbah 7 kali, saudara. Saya berharap Anda tidak melewatkan satu pun. Ternyata disitulah rahasia bagaimana kita bahagia. Di ibadah pertama ini, ternyata kalau kita baca di Filipi pasal 1, dari mana Paulus memulai supaya kita bahagia? Ternyata Paulus memulainya di dalam hubungan. Mustahil kita bahagia kalau kita punya hubungan-hubungan yang buruk. Mustahil kita itu bisa merasa bahagia kalau hubungan-hubungan kita itu salah dengan orang-orang yang ada dalam kehidupan kita. Dengan orang tua kita, dengan pasangan kita, dengan anak kita, dengan teman kerja kita, dengan orang-orang yang Tuhan tempatkan dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya kalau Anda ingin memulai sebuah kebahagiaan dalam kehidupan Anda perlu mulai dari area pertama, area hubungan.
Mari kita baca Filipi 1. Filipi pasal pertama, saudara. Filipi. Ayat pertama dan kedua itu salam. Saya bacakannya dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi, dengan para penilik jemaat dan diaken. Kasih karunia Allah dan damai sejahtera Allah, Bapa kita dan dari Tuhan kita, Yesus Kristus menyertai kamu. Ayat 1-2 itu cuma pengantar, salam. Coba kita lihat ayat ketiga. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Ayat 4. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Perhatikan ayat 5. Aku mengucap syukur. Berarti ada satu kata yang diulang 2 kali. Katakan mengucap syukur. Dikatakan begini, aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil, maksudnya ini loh. Dari awal perintisan jemaat di Filipi, orang-orang awal itu membantu Paulus di dalam pemberitaan Injil, mulai dari hari pertama dari perintisan sampai sekarang ini. Paulus mengucap syukur atas bantuan mereka dari sejak perintisan sampai sekarang. Bapak Ibu Saudara, kalau Anda ingin bahagia, Anda perlu memulainya dari hubungan yang ada dalam kehidupan saudara. Kalau Anda itu hubungannya rusak, hubungannya tidak baik, hubungannya salah, mustahil Anda bahagia. Anda bisa punya jabatan yang tinggi, pencapaian yang luar biasa, keberhasilan di dalam pekerjaan, tapi kalau begitu Anda pulang ke rumah, Anda punya hubungan dengan pasangan gak baik, punya hubungan dengan orang tua tidak baik, punya hubungan dengan menantu gak baik, dengan mertua gak baik, dengan anak tidak baik. Mustahil Anda bahagia sekalipun Anda punya pencapaian, sekalipun Anda punya segalanya. Kalau Anda ingin bahagia, dimulai dari hubungan. Ternyata poin pertama yang Rasul Paulus singkapkan itu adalah, catat baik-baik. Yang pertama, bersyukurlah atas orang-orang yang ada dalam kehidupan saudara. Paulus berkata begini, aku mengucap syukur kepada Tuhan setiap kali aku mengingat kamu. Coba saya mau tanya Bapak Ibu Saudara, jujur. Apa yang saudara lakukan ketika Anda ingat suamimu? Istrimu, anakmu. Jujur yang sudah menikah, apa yang Anda lakukan pertama kali ketika Anda ingat mertua? Hai orang tua, apa yang Anda ingat pertama kali ketika Anda ingat menantu? Apa yang Anda lakukan, saudara? Ini yang kita lakukan ketika kita ingat orang-orang yang ada dalam hidup kita. Kita lebih banyak mengeluh, tidak puas, kecewa. Kita apa? Menyalahkan, ngomel. Betul atau betul? Why? Karena kita ini punya yang namanya rekam jejak. Kenapa kok kecenderungan kita pertama kali kalau kita ingat orang-orang dalam hidup kita itu bukan mengucap syukur. Tapi mengeluh, mengomel, kecewa, tidak puas. Karena semakin lama kita kenal seseorang, semakin kita meremehkannya. Saya ulangi. Semakin lama kita itu mengenal seseorang, kecenderungan kita adalah kita itu cenderung meremehkannya. Coba ya, saya cek ya Bapak Ibu. Kapan terakhir kali Anda mengucap syukur Anda punya tangan? Halo, pasti gak ada. Karena kita merasa terbiasa karena kita punya tangan, kita jarang mengucap syukur. Kita lebih cenderung kenapa ya aku kok gak punya jam tangan sebagus tangannya Justin Xavier. Sampai kita lupa ada banyak orang di luar sana,
bahkan gak punya tangan. Kita cenderung gak puas dalam hidup ini, kenapa kok aku gak punya sepatu sebagus sepatunya Justin Xavier. Kita mengeluh, kita kecewa, kok sepatunya bagus, kok aku gak bagus. Sampai kita lupa di luar sana ada banyak orang bukan hanya gak punya sepatu, tapi gak punya kaki. Satu kali ada seorang jemaat cerita, jemaat Jakarta sini, seorang ibu, dia itu keluar dari hotel, atau lupa, pokoknya dia itu pergi naik sepeda. Begitu dia itu mau menaiki sepeda, lalu dia itu mau menopang begini, luput saudara, dia jatuh, tiba-tiba kakinya klak patah. Just like that. Lalu dia dirawat, selama dirawat, untuk dia melangkah satu kaki itu, sulitnya bukan main dan sakitnya bukan main. Untuk bisa jalan itu loh. Jadi dia itu mengucap syukur waktu dia sakit. Tuhan, aku bersyukur untuk bisa jalan. Karena bagi orang sakit untuk bisa jalan itu ucapan syukur yang besar. Bapak Ibu, begitu pula dengan kita. Kita jarang mengucap syukur kita punya tangan, kita punya kaki. Tapi kita cenderung mengeluh, kenapa kok aku gak punya jam tangan, gak punya sepatu yang bagus seperti orang lain. Begitu pula dengan orang-orang yang ada dalam hidup kita. Semakin lama kita kenal seseorang, semakin kita take it for granted. Semakin kayak seolah-olah kita itu gak menganggapnya itu bernilai. Dan itu semua membuat kita fokus kepada apa saudara? Kekurangannya. Kepada kesalahannya. Kepada kepribadiannya yang menjengkelkan kita. Betul gak? Semakin lama kita kenal seseorang kan semakin kelihatan flow-nya. Sehingga pertama kali kalau kita ingat orang-orang yang ada dalam hidup kita, yang kita lakukan bukan mengucap syukur, tapi mengeluh, merasa tidak puas, dan kecewa. Bapak Ibu, Anda bisa buka di literatur manapun, para sosiolog, para psikolog membuat riset ilmiah, mereka semua setuju bahwa ada hubungan langsung antara bersyukur dengan kebahagiaan. Orang yang lebih banyak bersyukur, itu lebih bahagia. Saudara, yang dilakukan Paulus pertama kali itu adalah ketika mereka ingat jemaat. Saudara, jemaat Filipi itu gak semuanya bagus. Banyak yang nanduk. Paulus itu merintis jemaat Filipi itu berdarah-darah. Bukan hanya penganiayaan dari pihak luar, tapi orang-orangnya itu gak mudah. Paulus bukan mengeluh, tapi mengucap syukur. Saudara, sama pasangan, mungkin Anda jengkel sama anak, mungkin Anda jengkel sama mertua. Kalau Anda perbanyak mengeluh, Anda gak akan bahagia. Tapi kalau Anda perbanyak bersyukur, sekalipun mungkin pasangan saudara mengecewakanmu, tapi Anda bisa bersyukur, aku masih punya pasangan. Katakan amin. Sekalipun anak saudara itu menjengkelkanmu, gak gampang mendidik anak pada zaman sekarang, tapi Anda bisa bersyukur bahwa aku masih punya anak. Dengan cara demikian, Bapak Ibu, Anda akan punya kehidupan yang lebih bahagia dan memuaskan. Lalu mengucap syukur karena apa? Paulus dikatakan mengucap syukur atas segala bantuan yang orang-orang Filipi lakukan. Saudara, Bapak Ibu, kita itu ada di zaman kebudayaan atau culture yang namanya cancel culture. Tahu cancel culture? No matter how hard you build your reputation, hanya perlu satu aja salah kata, maka dunia akan meruntuhkan reputasimu. Kita itu hidup. Kenapa? Kenapa culture ini muncul? Karena kita ini
seringkali mudah melupakan kebaikan orang. Saya di akhir bulan Januari kami mendengar kabar bahwa salah satu anggota keluarga kami di Surabaya ada tumor otak, kakak ipar saya. Sehingga harus menjalani operasi di Singapura, saya pergi berangkat menemani, saya dengan istri langsung terbang. Lalu pulang dari saya menemani operasi, puji Tuhan berhasil, saya ngajar ke anak-anak. Kenapa kok papa sampai terbang? Yang pertama, karena itu Harsono family punya culture. Keluarga kami itu 4 bersaudara, saya punya kakak-kakak itu kompak. Mereka ngumpul selalu, Kak, saya aja yang jauh hidupnya di Jakarta. Tapi yang kedua, saya ngomong sama anak-anak, kenapa kok papa sampai bela nih? Karena orang-orang ini adalah orang-orang yang berjasa dalam hidupnya papa. Dulu papa waktu masih susah, kamu harus tahu kakak, mereka manggilnya itu apak. Pamanmu nomor 1 itu pernah kirim mobil pertama kali waktu papa landing di Jakarta gak punya apa-apa. Pernah kasih papa mobil. Pernah waktu papa gak punya uang, itu tiba-tiba itu amuk kamu, Kak, paman bibi kamu itu yang sakit itu pernah tiba-tiba kasih kami angpau dan itu menjadi jawaban buat kami. Aduh, gak ada. Itu semua saya ngomong pamanmu yang ini, mereka semua itu punya jasa dalam kehidupan papa. Kamu nanti kalau besar kamu harus balas. Kita itu sering lupa kebaikan orang. Ada 1000 kebaikan tiba-tiba hilang gara-gara 1 kesalahan. Betul atau betul? Jadi orang jangan ingat kesalahan orang, lupa kebaikannya. Begitu lakukan 1 kesalahan langsung dimusuhi. Padahal orang itu pernah baik dalam hidup Anda. Saudara, itu kebiasaan buruk. Dunia zaman sekarang tambah jahat manusia. Ada namanya cancel culture. Ya, coba lihat di sosial media. Orang salah bicara aja sekali. Banyak orang ingin hancurkan hidupnya. Reputasi dibangun bertahun-tahun hanya sebuah kesalahan. Salah bicara, salah ucap. Langsung kalau bisa orang itu dipecat, dipenjara, habis hidupnya. Itu namanya cancel culture. Bapak Ibu, jangan pernah lupakan kebaikan orang. Kita lebih cenderung, lebih ingat kesalahan orang. Suami pernah punya salah 20 tahun yang lalu, masih diingat sampai 20 tahun kemudian. Tapi kita jarang mengucapkan terima kasih untuk 1 kebaikan. Paulus pertama kali ingat dia ucapkan syukur, lalu yang kedua, Paulus bersyukur untuk segala bantuan atau kebaikan yang pernah dilakukan orang Filipi, jemaat Filipi kepada dirinya. Kalau Anda mau bahagia, pilihlah untuk mengingat kebaikan dan bukan mengingat kesalahan. Halo, amin. Kenangan itu pilihan. Di dalam pernikahan juga sama. Kalau Anda memilih pengalaman-pengalaman konflik pahit-pahitnya, Anda gak akan bahagia dalam pernikahan. Tapi kalau Anda mengingat kenapa Anda jatuh cinta sama pasangan saudara, mengingat masa-masa indah dengan pasangan, maka Anda akan merasa lebih puas dan lebih bahagia dalam pernikahan. Katakan amin. Amin. Poin yang kedua, coba kita baca ayat yang berikutnya. Kita baca sekali lagi ayat yang keempat. Dikatakan begini. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan apa saudara? Sukacita. Poin kedua, catat baik-baik. Berdoa untuk orang-orang yang ada dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, gak bisa kita pungkiri bahwa orang-orang yang ada dalam kehidupan kita, mereka manusia biasa yang bisa punya salah, yang bisa mengecewakan dan tidak memuaskan harapan kita. Dan kecenderungan kita adalah kita menuntut orang lain untuk berubah, betul ya? Kenyataannya, Bapak Ibu, kenapa kok Tuhan itu suruh kita berdoa? Kenapa Paulus suruh kita berdoa? Karena kenyataannya, kita gak bisa mengubah orang lain. Kita gak bisa ubah pasangan kita, kita gak bisa ubah orang-orang yang ada di kehidupan kita. Itulah sebabnya
Tuhan suruh kita berdoa. Kenapa? Karena hanya Tuhan yang bisa ubah hatinya orang. Katakan amin. Kita bisa memberikan nasihat, itu penting. Kita bisa menegur orang. Tapi hanya Tuhan yang bisa membuat hati orang berubah. Itu sebabnya kita perlu cover di dalam doa. Selain teguran, selain nasihat. Katakan amin. Lalu yang kedua, kenapa kok Tuhan suruh kita berdoa? Selain kita gak bisa mengubah orang lain, saudara, tapi dengan berdoa, pertama-tama yang diubah adalah hati kita terlebih dahulu. Waktu kita berdoa. Bapak Ibu saya itu pernah berinteraksi dengan toxic leader selama 11 tahun. Sampai saya ada di titik, karena toxic leadership itu biasanya akan beroperasi dengan 3 jenis senjata. Fear, obligation, dan guilt. FOG. Melalui intimidasi, ancaman, obligasi, tuntutan-tuntutan untuk perlakuan istimewa dalam kehidupannya. Kalau nggak sesuai harapan, biasanya manipulasi datang, didiamkan, dihukum, macam-macam. Dan guilt melalui rasa bersalah. Bertubi-tubi sehingga saya itu pernah sampai kesehatan mental saya terganggu. Maksudnya saya nggak gila, tapi saya pernah kena anxiety attack. Karena berdebar-debar terus, hubungannya pressure terus. Toxic leaders. Sampai satu titik, Tuhan suruh waktu saya bergumul, saya berdoa. Tuhan suruh saya doa memberkati orang tersebut. Di situ saya harus akui dengan jujur bahwa khotbah lebih gampang daripada melakukan. Coba tengok kanan kiri, ngomong mah gampang. Untuk beberapa menit saya nggak bisa keluarkan satu patah kata untuk mendoakan orang tersebut. Benar saudara, nggak gampang. Sampai akhirnya saya paksa, Tuhan aku berkati orang ini, berkati keluarganya, berkati kesehatannya, anak-anaknya, pekerjaannya. Berkati Tuhan, aku doakan yang baik-baik. Coba pikirkan orang yang menyakitimu berulang-ulang. Lalu doakan mereka. Yang keluar, Tuhan Engkau adalah pembalas. Pembalasan adalah hakmu. Buat dia bangkrut ya Tuhan. Doanya pasti begitu kan. Buat dia sakit ya Tuhan. Kenapa hatimu sulit untuk mendoakan berkat, betul nggak? Pasti doanya yang buruk-buruk. Bapak Ibu, waktu itu begitu saya doa, mulut dengan hati masih belum sinkron. Masih lip service. Sampai ketika saya berdoa dengan tulus memberkati orang itu, tiba-tiba perasaan saya terhadap orang itu berubah. Kalau saya nggak berdoa begini, mungkin bisa jadi saya akan jatuh di dalam hati yang pahit. Makanya kalau kita berdoa untuk orang lain, yang pertama-tama diubah pertama kali adalah hati kita. Katakan amin. Saudara, saya pernah beberapa waktu dekat ini, ada orang yang nomornya nggak dikenal, maki-maki saya. Pokoknya dengan segala macam dan sebagainya, saya coba lacak. Ternyata ada orang, oh ya memang orangnya begitu, oke, tolong dibantu ya, baik-baik diselesaikan. Makin saya sudah selesaikan, makin maki-maki saya lebih dahsyat lagi. Bapak Ibu, terus terang, saya langsung berdoa. Apa doa saya? Tuhan balas dia. No. Saya doa begini, Tuhan saya dibeginikan. Aku berkati, kan saya tahu orangnya sakit juga. Ternyata saya dapat kabar orangnya sakit. Tuhan berkati orang ini, sembuhkan dari penyakitnya. Kalau memang dia pernah memberikan sumbangsi ya di dalam gereja atau di dalam pelayanan, Tuhan balas dia berkali-kali lipat kebaikan yang mungkin pernah dia lakukan. Saya berkati. Tapi aku tahu pembalasan adalah hakmu. Aku gak minta Tuhan balas dia dengan keburukan. Tapi aku minta Tuhan balas saya dengan satu hal. Tuhan,
Aku mau perintisan di sebuah kota di Jakarta, bagian titik-titik. Berkati perintisan ini. Berkati apapun yang kami usahakan buat berhasil. Gak apa-apa aku dimaki-maki. Aku gak minta kejatuhan orang-orang yang memaki saya. Tapi aku minta Tuhan urapi saya lebih lagi buat pekerjaanku berhasil. Amin. Saya percaya pembalasan itu hak Tuhan. Tapi pilihanmu, Anda mau doa apa? Salomo itu berdoa, minta hikmat. Tuhan berkenan, kamu gak minta uang, gak minta kekayaan, dan gak minta kejatuhan dari musuh-musuhmu. Malah aku berikan kamu, bahkan yang kamu gak minta. Amin. Jadi kalau Anda dijahati orang, ini kesempatan Anda diberkati. Halo amin. Doamu jangan Tuhan buat dia kena kanker. Balas dia ya Tuhan, pembalasan adalah hakmu, biar dia kecelakaan. No, doakan berkat orang itu. Lalu sebagai balasan Tuhan buat tokoku berhasil. Buat pekerjaanku berhasil. Katakan amin. Buat keluargaku, rumah tanggaku berhasil. Saya percaya doa demikian ampuh banget saudara. Halo amin. Yang ketiga saudara. Yang ketiga. Ayat berapa sekarang? Yang ketiga, ayat yang ke-6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu ia yang memulai pekerjaan baik di antara kamu, akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Paulus berkata, aku yakin sepenuhnya. Bahwa kalau Tuhan itu sudah mengerjakan sesuatu yang baik, Tuhan akan teruskan sampai kedatangan Tuhan. Saudara, poin ketiga, catat baik-baik. Kalau Anda mau berbahagia dalam hubungan, yang pertama apa? Anda perlu mengucap syukur atas orang-orang yang ada dalam hidup Anda. Semakin Anda bersyukur atas mereka, maka hubunganmu akan semakin puas, semakin memuaskan dan bahagia. Yang kedua, semakin Anda banyak berdoa bagi orang-orang yang ada dalam hidup Anda akan semakin terhindar dari apa? Mengeluh, merasa tidak puas, dan kecewa. Hatimu akan diubahkan. Kita gak bisa ubah orang, tapi Tuhan bisa ubahkan orang lain. Katakan amin. Yang ketiga, Anda perlu mempercayai yang terbaik atas kehidupan orang-orang yang ada dalam hidup kita. Paulus berkata, aku yakin sepenuhnya. Saudara, kalau anak saudara itu, anak yang masih SD itu ada lomba lari. Lalu gagal, gak juara. Orang tua yang baik akan berkata, nak jangan putus asa, papa percaya, mama percaya, kamu bisa. Ayo latihan lebih lagi. Itu namanya mempercayai dan mengharapkan yang terbaik atas orang ini. Tapi orang tua yang buruk akan berkata, kamu bodoh, kamu tolol, gitu aja kok kalah, kok gitu aja gak bisa. Memang kamu ini loser atau pecundang. Itu namanya Anda mempercayai yang terburuk atas anak ini. Kalau anak saudara itu latihan naik sepeda, pertama kali dia mencoba dia jatuh, orang tua yang baik akan berkata, nak gak apa-apa jatuh itu wajar. Orang pertama kali, ayo coba lagi, papa percaya kamu pasti bisa. Itu namanya mempercayai yang terbaik. Tapi orang tua yang buruk akan berkata, kamu naik sepeda aja gak bisa, bodoh, tolol. Saya yakin itu akan menjadi sebuah nubuatan atau self-fulfilling prophecy. Itu akan menjadi, anak Anda gak bakal bisa naik sepeda lah. Begitu pula seorang guru. Begitu dia lihat murid-muridnya, oh murid-muridku bodoh dan sebagainya, maka mereka akan menjadi seperti apa yang dipercaya oleh gurunya. Makanya hari ini, ketika kita dealing dengan orang-orang yang ada dalam kehidupan kita, mereka bisa buat kesalahan, mereka bisa punya kekurangan. Tapi kita harus tetap mempercayai yang terbaik atas mereka. Berikan mereka kesempatan, aku percaya mereka bisa. Paulus itu dealing dengan jemaat Filipi,
Nggak semuanya itu domba. Nggak semuanya karakternya sudah terbentuk seperti malaikat semua. Tapi Paulus berkata, aku yakin sepenuhnya. Bahwa kalau Tuhan sudah mengerjakan sesuatu dalam hidupmu, dia akan meneruskannya. Rayakan setiap perkembangan walaupun itu kecil. Jangan perbanyak mengeluh seberapa jauh dia itu seharusnya berkembang. Rayakan walaupun itu kecil. Kalau Anda ingin memuji anak, misalnya anak saudara itu suaranya bagus, lalu dia tampil nyanyi, lalu dia juara. Jangan puji suaranya yang bagus. Boleh, boleh. Tapi pujilah effortnya. Pujilah usahanya. Katakan amin. Puji effortnya, puji usahanya. Kamu sudah berlatih, kamu begini. Good job. Jadi bukan karunianya, tapi effortnya. Nah, seringkali kita itu mengharap perubahan orang lain. Tapi kadang kita nggak sabar. Kita kepengen orang itu berubah 100, tapi dia itu masih melangkah baru 1, perubahannya kecil. Kita lebih banyak mengeluh berapa jauh jarak dari perubahannya, tapi kita nggak pernah merayakan satu langkah kecil yang dia lakukan. Kenapa? Kita cenderung tidak sabar. Betul atau betul? Kalau kita mau bahagia, kita harus mempercayai yang terbaik untuk orang-orang di dalam kehidupan kita. Kita harus sabar dan merayakan perkembangan orang lain walaupun itu kecil. Amin saudaraku. Yang ke berapa sekarang? Yang keempat. Ayat 8, perhatikan. Ayat 7 ya, ayat 7. Memang sudah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua. Sebab kamu ada dalam hatiku. Lingkari kata kamu ada dalam hatiku. Oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku. Baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus merindukan kamu. Coba kata mesranya dihapus. Supaya lebih jelas. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Poin yang keempat. Kalau Anda ingin bahagia dalam hubungan, Anda memiliki hubungan yang berbahagia dengan orang-orang yang ada dalam kehidupan Anda. Catat baik-baik poin yang keempat. Anda perlu mengasihi orang-orang yang ada dalam hidup Anda dengan kasih Yesus. Paulus berkata, sepatutnya aku berpikir demikian tentang kamu, karena kamu itu ada dalam hatiku. Saudara, kenapa Anda itu cenderung gak puas, jengkel, kecewa dan sebagainya? Karena mungkin orang-orang tersebut gak pernah ada dalam hati Anda. Makanya Anda lebih banyak jengkelnya. Lalu Paulus berkata, Tuhan adalah saksiku. Bagaimana aku dengan kasih Kristus Yesus merindukan kamu. Berarti Paulus itu mengasihi jemaat Filipi dengan kasih Yesus. Mengasihi jemaat Filipi seperti Yesus mengasihi. Nah pertanyaannya, Pastor Fuji mungkin ada yang tanya, bagaimana kita ini bisa sempurna mengasihi seperti Yesus mengasihi? Saudara, yes saya setuju. Tidak ada seorang pun yang ada di ruangan ini termasuk saya sudah sempurna mengasihi. Tetapi kabar baiknya kita semua bisa bertumbuh dalam kasih. Amin. Lalu apa parameter mengasihi seperti Yesus mengasihi? Ini parameternya. 1 Yohanes 3 ayat 16. 1 Yohanes pasal 3 ayat 16. Berkata demikian. 1 Yohanes 3 ayat 16. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus. Yaitu bahwa ia telah, saya tambahkan ya, berkorban menyerahkan nyawanya untuk kita.
Jadi kita pun wajib, katakan wajib. Saya tambahkan ya, berkorban menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Jadi ternyata kalau kita ingin bertumbuh mengasihi orang lain seperti Yesus mengasihi, parameternya adalah kasih Yesus itu adalah kasih yang berkorban. Apa definisi kasih? Apa itu definisi nafsu atau egois? Kasih itu definisinya ini. Sebuah keputusan untuk menguntungkan orang lain, kalau perlu aku berkorban. Itu kasih Yesus, kasih atau definisi kasih. Sementara definisi nafsu atau egois, keputusan untuk mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya atas seseorang, kalau perlu orang itu jadi korban. Atau orang lain berkorban. Egois, selfish. Coba bayangkan Anda punya partner bisnis yang modelnya begini. Memutuskan untuk mencari untung sebanyak-banyaknya, kalau perlu Anda dikorbankan. Anda mau? Biasanya hubungan bisnis seperti ini nggak langgeng. Saya dulu kalau kerja kelompok seperti ini saudara, maaf saya dulu belum bertobat. Saya selalu pengen kerja kelompok kalau bisa itu yang banyak yang perempuan. Karena apa? Biasanya yang perempuan itu rajin. Saya cuma numpang nama nggak ikut kerja. Ini namanya keputusan untuk mencari keuntungan, kalau perlu orang lain berkorban, aku nggak perlu berkorban. Itu namanya selfish, egois. Tapi kasih itu keputusan untuk menguntungkan orang lain, kalau perlu aku berkorban. Nah, coba bayangkan kalau sebuah partner bisnis atau suami istri sama-sama memutuskan untuk saling menguntungkan dan mau berkorban. Itu pasti joinan bisnis seperti ini akan langgeng. Katakan amin. Nah, saudara, sederhananya begini. Pasti Bapak Ibu pernah mempraktekkan namanya kasih yang berkorban. Orang tua, saya itu pernah satu kali, pasti Anda pernah mengalaminya juga, melakukannya juga. Saya itu suka satu jenis makanan lah. Pada waktu itu saya itu lagi demen-demennya apa itu namanya bihun bebek. Apalagi kalau kuahnya itu rasa kayak ada herbal-herbalnya. Waktu saya pokoknya setelah pelayanan lalu hari Senin, ternyata rupa-rupanya istri saya itu nyimpan di rumah bihun bebek yang saya sukain. Waktu saya tahu, waduh tolong siapkan, saya langsung pengen makan. Begitu saya mau makan, anak saya yang paling kecil, Jensen, itu biasanya gak doyan makan. Tiba-tiba dia itu bisa kepengen, Pak aku incip ya. Ya incip makan. Waktu dia incip kok lahap. Lalu saya ngeliat dia lahap, ya udah sana habisin. Saya pikir pasti gak habis lah. Beneran dia habisin saudara. Lalu saya waktu dia bener habisin aja gak apa-apa. Itu namanya kasih berkorban. Anda kepengen tapi Anda berikan itu kepada anak. Itulah jenis kasih Yesus. Anak Anda bisa tanya ini anak saya nomor 1. Anak saya nomor 2. Sesibuk-sibuknya saya, dulu waktu zaman perintisan waktu mereka masih kecil. Saya kalau pulang ke rumah, saya punya banyak memori mainan sama mereka dari kecil-kecil. Main sembunyi-sembunyian, main masuk-masuk di lemari, main saya bulet-bulet, saya lempar-lempar, saya goreng-goreng, main apa aja. Banyak orang tua sudah sibuk kerja pulang, capek. Anaknya minta main, udah gak mau, papa capek. Saudara, saya secapek-capeknya, saya akan ya udahlah main, ayo. Nah waktu mereka gede, ternyata Tuhan kasih bonus anak kecil, anak ketiga kami. Saya mesti ngulang dari awal lagi saudara. Ya, waktu anak saya masih kecil, waktu mereka masih itu main pesawat-pesawatan. Kadang saya capek, pelayanan habis kerja sepanjang hari capek. Main pesawat-pesawatan, itu kalau main, itu satu musim, setiap hari nggak berhenti saudara. Ya main segala macam-macam lah. Sekarang ini saudara, setiap hari menuntut saya minimal setengah jam main saya tendang bola. Dia jadi goalkeepernya. Saudara, ini sudah berbulan-bulan saya lakukan ini.
Setiap hari loh saudara. Nggak peduli besok saya khotbah 7 kali, atau nggak peduli besok saya sibuk apa dan sebagainya. Waktu saya juga lagi nggak enak badan itu minta. Memang ada momen saya, tolong ya papa lagi sakit. Tapi 99% sekalipun saya capek persiapan, mau ada tugas kuliah kayak, mau ada apa, saya kan sempat kuliah. Mau pelayanan, mau sesibuk apa. Awalnya mungkin aduh papa capek, tapi akhirnya saya lakukan juga. Why? Setengah jam nendangin bola. Simple, karena saya sayang sama anak saya. Orang kalau sayang akan mau berkorban. Halo, amin. Saudara, kalau Anda itu mau bahagia dalam hubungan, praktekkan kasih yang berkorban. Dari hal-hal kecil, gak usah kuar-kuar, aku akan berikan leherku mati bagimu. Hal-hal kecil, melayani orang-orang, melayani istri, melayani suami, melayani anak-anak, spend waktu sama anak-anak. Butuh pengorbanan. Saya tahu Anda sudah kerja keras, mungkin Anda sukses, Anda bisa berikan segalanya kepada anak saudara. Tapi anak saudara butuh pengorbanan Anda untuk sediakan waktu bagi mereka. Ngobrol. Kalau Anda menabur kasih seperti ini, dan kasih yang berkorban itu adalah kerelaan untuk mengampuni, kerelaan untuk memaafkan. Kalau Anda nggak siap mengampuni dan memaafkan, jangan menikah. Itu akan jadi neraka di dalam hidup. Karena masuk dalam pernikahan, Anda akan ketemu kekecewaan, ketidakpuasan. Disitulah kasih berbicara, kasih menutupi segala sesuatu. Kasih mau mengampuni, kasih memberi, mempercaya yang terbaik atas orang tersebut. Walaupun mungkin orang itu gagal. Tapi saya kasih warning ya, ngomong mah gampang. Coba tengok kanan kiri, ngomong mah, tapi saya percaya, bersama dengan Roh Kudus, kalau Anda betul-betul melakukannya, saya nggak ngomong ini mudah, kelihatannya simple. Bersyukur, berdoa, mempercayai yang terbaik. Lalu apa? Mengasihi seperti Yesus mengasihi. Kelihatannya simple ya. Tapi melakukannya kadangkala sulit karena itu against our culture. Tapi kalau Anda melakukannya, Anda akan berbahagia di dalam hubungan Anda. Amin.